Pemirsa, pada episode kali ini Weekend Spotlight akan mengajak Anda untuk sejenak mengingat kembali apa yang terjadi di masa lampau di rentang waktu tanggal 13 hingga 17 Mei. Berikut informasinya dalam momen minggu ini. Anda yang mengidolakan Sebastian Vettel atau Kimi Raikkonen berarti merupakan penggemar berat ajang balap bergengsi Formula One. Tapi apakah Anda sudah tahu kapan dan di mana ajang balap Grand Prix Formula One berlangsung pertama kali? Grand Prix pada 13 Mei 1950 merupakan balapan perdana seri Formula One. Ajang balap tersebut diselenggarakan di sirkuit Silverstone, Inggris dan dimenangkan oleh Giuseppe Farina dari tim Alfa Romeo. Formula One yang bernama lengkap The VIA Formula One World Championship merupakan kelas balapan mobil formula tempat duduk tunggal yang tertinggi. Dalam Formula One terdiri dari beberapa jumlah seri balapan dengan istilah Grand Prix. Biasanya Formula One diselenggarakan di dalam sirkuit atau jalan umum yang ditutup. Hasil dari balapan sendiri adalah menentukan dua gelar juara dunia, yaitu juara untuk pembalap dan juara untuk konstruktor. Pada tahun 2005, mobil balap untuk Formula One dapat mencapai kecepatan 300 km per jam, yang dihasilkan oleh mesin yang dapat mencapai tenaga sebesar 900 daya kuda pada putaran mesin sekitar 18.000 RPM. Eropa merupakan pusat tradisi Formula One dan tetap menjadi pusatnya hingga saat ini. Meskipun berpusat di Eropa, namun saat ini Grand Prix telah diadakan di seluruh penjuru dunia dengan seri balapan baru di Bahrain, China, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, dan Turki. Formula One juga menjadi balap mobil termahal baik dalam segi produksi maupun olahraganya. Pierre Curie adalah seorang pionir berkebangsaan Prancis dalam bidang kristalografi, magnetisme, dan radioaktivitas. Pierre lahir di Paris 15 Mei 1859 dan meninggal akibat kecelakaan di usia relatif muda, yaitu umur 46 tahun pada 19 April 1906, tepat 3 tahun setelah menerima penghargaan Nobel dalam bidang fisika. Pierre Curie menyelesaikan sarjananya pada usia 18 tahun, lalu dilanjutkan bekerja sebagai seorang instruktur laboratorium. Lalu pada tahun 1881, Pierre dan saudaranya berhasil mendemonstrasikan bahwa kristal-kristal dapat meleleh saat dialiri medan listrik. Dan berkat Pierre, saat ini hampir seluruh sirkuit listrik digital menggunakan langkah tersebut dalam bentuk osilator kristal. Selain itu, Pierre Curie juga mempelajari ferromagnetisme, paramagnetisme, dan diamagnetisme untuk tesis doktoralnya, di mana dia menemukan pengaruh suhu pada paramagnetisme yang kini dikenal dengan hukum Curie. Pierre Curie juga banyak bekerja dengan istrinya yang bernama Marie Curie dalam mengisolasikan polonium dan radium. Dan bersama istrinya, Pierre Curie dan Marie Curie mendapat penghargaan Nobel dalam bidang fisika pada tahun 1903 sebagai pengakuan terhadap jasa-jasa luar biasa yang telah mereka lakukan dalam penelitian mengenai fenomena radiasi yang ditemukan oleh Henry Becquerel. Gemerlap lampu dan bertabur bintang. Itulah hal yang terlihat ketika kita melihat perhelatan akbar bagi insan perfilman di Amerika Serikat. Dikenal dengan nama Academy Awards, inilah ajang bagi para selebritis dunia untuk menunjukkan keahlian mereka di bidang perfilman. Academy Awards sendiri pertama kali digelar pada tanggal 16 Mei 1929 di Hotel Roosevelt, Hollywood. Saat itu film terbaik dinobatkan kepada film Wings, yaitu film bisu yang berkisah mengenai seorang pilot pesawat tempur pada Perang Dunia I. Film tersebut dibintangi oleh Charles Rogers dan Richard Arlen. Piala Oscar yang merupakan nama resmi Piala Academy Awards merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan oleh Academy of Motion Picture Arts and Science. Dan pada Februari 2013 lalu, Academy Awards ke-85 berlangsung, di mana penghargaan film terbaik diberikan kepada film Argo. Berita duka menyelimuti kancah politik dan dunia selebritis Indonesia pada tanggal 17 Mei 2008 lalu. Mantan anggota DPR serta aktor dan sutradara tawakan Sofan Sofyan tutup usia setelah mengalami kecelakaan dalam sebuah konvoi motor. Almarhum Sofan Sofyan saat itu sedang mengikuti sebuah konvoi bersama rombongan Harley Davidson menuju Yogyakarta. Acara yang dipersembahkan dalam rangka menyambut 100 tahun kebangkitan nasional tersebut ternyata menjadi sebuah perpisahan bagi Sofan Sofyan. Saat rombongan berada di Ngawi dan Sragen, motor yang dikemudikan suami dari artis Widiawati tersebut menghantam lubang yang mengakibatkan almarhum terjatuh. Sofan Sofyan lalu dibawa ke rumah sakit Sragen, namun dalam perjalanannya menuju rumah sakit mendiang almarhum Sofan Sofyan menghembuskan nafas terakhirnya.
Berita duka dari kalangan selebritis juga muncul di tanggal 17 Mei, namun pada tahun yang berbeda. Pada tanggal 17 Mei tahun 2010, Prama Laurentina Pasaribu atau akrab dipanggil Mama Loren menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 21.37 malam. Mendiang Mama Loren meninggal di usia yang ke-78 tahun. Lahir di Eindhoven, Belanda, semasa hidupnya Mama Loren menjadi peramal kondang yang sering meramal nasib bangsa Indonesia pada masa depan. Dan pemirsa, itulah beberapa momen penting yang terjadi di tanggal 13 Mei hingga 17 Mei.